Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggir Wirananta Husada dari Praktikan Penelitian Operasional 2 dari kelompok 21. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 2 yaitu Network Analysis di shift 1. Jadi soalnya di sini sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut yang memiliki percabangan dari A, B, C, D, E, F, G. Kemudian tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G. Jarak dalam satuannya yaitu kilometer. Di sini eh, pada permasalahan ini saya akan menyelesaikan menggunakan software RStudio dan POMGM. Pertama-tama kita menyelesaikan soalnya menggunakan RStudio terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyalin sintaksnya. Di sini saya sudah membuat sintaksnya, jadi tinggal disalin saja. Oke, yang pertama kita akan menginstal dan mengaktifkan package terlebih dahulu. Gunanya menginstal package itu adalah untuk menginstal paket-paket suatu data yang akan dijalankan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Di sini kita akan menginstal package yaitu iGrab. Kemudian kita memasukkan library untuk mengaktifkan selain paket install package tersebut. Selanjutnya yaitu kita mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot, yaitu dengan sintaks yaitu edge. Dengan data frame itu dari dan ke. Dari itu yang dimaksud adalah percabangan. Percabangan dari A ke B, ini A ke B dan A ke D, dan A ke C, B ke C, B ke E, dan seterusnya. Nah, ini untuk beratnya itu menyesuaikan dari dan ke. Misalkan dari A ke B itu jaraknya adalah 5, A ke C 7, A ke D 12, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat graph berarah dengan bobot dengan sintaks yaitu graph, yaitu directed sama dengan true. Kenapa directed sama dengan true? Kan di soal itu menentukan yaitu rute terpendek atau shortest route. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan anak panah, maka kita menggunakan directed true untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian kita membuat plot graphnya yaitu dengan sintaks yaitu plot. Untuk warna untuk plot graphnya nanti adalah red, dan untuk ukuran size-nya yaitu 30 dan ukuran dari anak panahnya itu 0,5. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan menghitung dan menampilkan jalur terpendek dari A ke G menggunakan sintaks shortest path dari grafik dari A menuju ke G. Kemudian kita print shortest path-nya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung dan menampilkan jarak total jalur terpendek dari A ke G menggunakan shortest distance, yaitu dari grafik A menuju ke G. Maaf, from ya. Oke, baik, selanjutnya langsung kita running saja semuanya. Oke, baik, selanjutnya maka kita akan mengaktifkan atau menginstal package dari iGrab-nya dan mengaktifkan library-nya. Oke, kita tunggu saja. Oke, langsung kita running semuanya dari atas hingga menampilkan total jalurnya. Oke, baik. Maka untuk rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi
dari daerah A ke daerah G itu melewati atau rutenya yaitu dari rute A ke B, terus ke E, terus ke F, terus ke G, yaitu rute A, B, E, F, G, dengan jaraknya yaitu sebesar 16 km. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke software yaitu POMQM. Untuk menyelesaikan soal nomor 1 di sini kita misalkan selanjutnya nomor 1 ini kita misalkan yaitu dari jalur A, B, C, D, E, F, G itu kita misalkan dengan angka yaitu A sebagai 1 hingga G sebagai 7. Kemudian kita menguraikan percabangan dan mengetahui jarak-jaraknya. Yang dari mana di soal itu percabangannya itu totalnya ada 12. Jadi brace-nya sebanyak 12 dari percabangan 1 ke 2 sebesar 5 dan seterusnya. Maka langkah selanjutnya kita lanjut ke POMQM yaitu kita klik modul, klik networks, klik new. Karena di sini kita akan mencari rute terpendek atau shortest route, maka kita klik shortest route. Di sini. Oke, maaf karena terkendala limit, maka selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu untuk number of branch-nya itu dihitung dari jumlah branch yang kita dapat tadi yaitu sebesar 12. Untuk network type-nya itu kita pilih directed karena tanda panahnya itu memiliki arah tadi pada soal dan tujuannya itu jelas dari antara titik A ke titik G itu jelas dan tanda panahnya memiliki arah di sini. Oke, baik, selanjutnya kita oke. Nah, di sini untuk branch 1 sampai branch 12 itu memiliki start node dan end node serta memiliki jaraknya. Start node dan end node itu didapatkan dari eh, daerah satu ke daerah lainnya itu berapa jaraknya karena di sini kita memisalkan dengan angka, jadi kita langsung saja memasukkan dari uraian percabangannya di sini 1, 2, 5. Untuk percabangan 2, 1, 3 sama dengan 7. Oke, dapat kita lihat untuk start node dan end node-nya itu memiliki distance yaitu dari jarak A ke B itu sebesar 5, dari jarak A ke C sebesar 7, dari A ke D sebesar 12, B ke C sebesar 1, dan seterusnya yaitu yang terakhir yaitu percabangan 12 itu dari F ke G sebesar 3. Maka langsung kita solve saja untuk penyelesaiannya. Maka didapatkan bahwa rute terpendek yang dapat dilalui dari daerah A ke daerah G itu jika kita misalkan dari huruf ke angka itu maka didapatkan yaitu dari daerah A, daerah B, daerah E, F, dan G, yaitu untuk percabangan pertama itu dari daerah A ke daerah B itu jaraknya sebesar 5 km, untuk daerah B ke daerah E itu jaraknya sebesar 6 km, dari daerah E ke daerah F itu jaraknya sebesar 2 km, dan yang terakhir yaitu daerah F ke J yaitu sebesar jaraknya yaitu 3 km dengan total jaraknya yaitu 16 km. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT Waterindo. Angka dalam garis itu menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan.
Jadi di sini kita akan menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan metode spanning tree, di mana spanning tree itu merupakan metode ataupun teknik untuk mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan hingga diperoleh jarak yang seminimum mungkin. Jadi di sini spanning tree yaitu metodenya yang bisa digunakan. Selanjutnya kita menuju ke software RStudio. Karena saya sudah membuat sintaksnya, mari kita salin saja di sini. Oke, untuk nomor 2 kali ini, maka yang pertama akan dilakukan yaitu sama seperti nomor 1, yaitu mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Waktu yang ditempuh itu dalam jarak jarak yang ditempuh jarak yang jarak yang ditempuh itu dalam kilometer. Itu menggunakan sintaks H, yaitu data frame, from dan to, atau start node yaitu from, dan end node yaitu to, dengan jaraknya sebagai berikut dan from to-nya sebagai berikut. Ini ditentukan dari yang di soal ini berurutan A ke D itu sama dengan 7, D ke B sama dengan 9, D ke E sama dengan 15, dan seterusnya. Kemudian kita membuat graf berbobot dengan sintaks sebagai berikut, yaitu graph directed sama dengan false. Kenapa di sini directed sama dengan false, sedangkan sebelumnya itu nomor 1 yaitu true? Karena yang ditanyakan di soal ini case-nya itu spanning tree, jadi tidak memperhatikan arahnya. Kalau yang sebelumnya itu true, yaitu memperhatikan arahnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat plot graph ya untuk visualisasi awalnya. Membuat plot dengan colornya itu light green, untuk size-nya itu 30, serta ukuran panahnya sebesar 0,5. Kemudian untuk selanjutnya untuk menentukan plot minimum spanning tree menggunakan sintaks MST dengan algoritma yaitu prim. Di spanning tree ini ada beberapa metode penyelesaian. Salah satunya itu ada prim dan kruskal. Di sini saya akan menggunakan algoritma prim. Selanjutnya kita akan membuat plot MST untuk visualisasi dengan warna itu kita akan berbeda yaitu light blue untuk size itu 30 dan ukuran panahnya yaitu 0,5. Kemudian menampilkan sisi yang membentuk MST untuk print datanya, kemudian menghitung total bobot MST-nya. Oke, kemudian mari kita running saja satu persatu. Light green. Maaf. Light green. Oke. Oke, dari hasil RStudio ini bisa kita simpulkan bahwa rute yang paling efisien untuk bisa ditempuh untuk memaksimalkan perjalanan dari pendistribusian air minum itu perjalanannya itu sejauh 39 km dengan alur perjalanannya yaitu dari D ke A sebesar 7 km, D ke F, dan seterusnya sampai ke dari E ke G yaitu sebesar 6 km. Oke, baik, selanjutnya kita ke software POM-QM. Di sini pada soal ini, pada nomor 2 ini, kita misalkan, yaitu branch-nya itu berapa, dan jarak antar branch-nya itu berapa. Serta kita misalkan dari huruf itu, dari A sampai G itu kita misalkan ke angka. Jadi kita selanjutnya kita menguraikan cabang untuk mengetahui jaraknya dari branch 1 sampai branch 11.
karena di sini percabangannya ada 11 setelah saya hitung. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke POM-GM tadi setelah kita menentukan dari nodes itu berapa jumlah branch-nya dan jarak antar branch-nya dengan mengganti dari huruf ke angka, kita ke modul, kemudian ke networks, new, karena di sini kita menggunakan metode spanning tree, yaitu kita minimum spanning tree. Sini kita namain dulu. Number of branch-nya tadi diketahui pada soal, dan saya hitung ada 11 total branch-nya. Oke, mari kita oke saja. Kemudian kita menuliskan start node dan end node, kemudian cost-nya atau jaraknya itu sesuai dengan yang dicari tadi untuk menguraikan percabangan dan mengetahui jaraknya sebagai berikut. Oke, baik, selanjutnya setelah kita memasukkan start node dan end node, kemudian cost atau jarak masing-masing branch-nya, kemudian kita solve saja. Oke, baik, maka didapatkan total jarak minimum yang bisa ditempuh itu sebesar 39 km. Kemudian kita pilih dari start node-nya 4 ke 1, kemudian dari 4 ke 6, kemudian dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Itu merupakan alternatif yang bisa dimaksimumkan untuk pendistribusian air minum dari daerah A ke seluruh daerah. Itu sebesar 39 km. Oke, baik, cukup sekian pemaparan dari saya untuk menjawab soal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.